Assalamualaikum teman-teman. Ini bagian part yang terakhir ya, untuk membuat badan jaring-jaring. Simak videonya. Terima kasih. Ini bagian luarnya yang bagian bagus. Ini bagian yang jelek. Jadi bagian bagus masuk ke dalam. Langkupin seperti ini. Lalu kita kasih tanda. Ini untuk penanda buat lubang masukkan badan tasnya. Jadi masukkan jaring-jaringnya nanti lewat sini, lubang ini. Jadi dari sini sampai sini kita buat SC memutar sampai sini. Ini saya beri tanda lainnya agar rajutannya tidak terlalu bergeser. Jika nanti kanan, maksudnya bagian depan dan bagian belakangnya tidak sama, disesuaikan ya, agar setiap lubang terisi 1 SC. Lanjutkan buat 1 SC di 2 lubang, yaitu lubang bagian depan dan lubang bagian belakang. Pastikan kedua lubang terajut semua. Lanjutkan hingga selesai ya. Ini sudah selesai setelah di SC hingga tanda warna pink. Ini penandanya saya ambil terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan buat di bagian yang warna ungu tua. Buat SC 1 SC di setiap lubang hingga sini. kita slip ke bagian SC
awalnya ini. Kita balik, buat 1 SC lagi hingga ke sini. Kita akan buat slip ke sini, jadi 2 SC, 2 lubang sekaligus. Setelah kita buat SC di bagian ini, lalu kita akan melanjutkan membuat badannya. Dalam membuat badan, kita membutuhkan lubang kelipatan 8. Jadi pastikan nanti lubangnya ini pas kelipatan 8. Langsung saja kita akan membuatnya. Oh ya, ini yang dirajut nanti sebelah sini, yang sisi warna ungu. Jadi setelah kita slip, kita balik, langsung saja kita buat. Yang pertama, buat 8 rantai. Lalu buat 1 DC di lubang yang sama. Buat 3 rantai. Skip 3. Di lubang keempat buat 1 SC. Buat 3 rantai lagi. Skip 3 lagi. Di lubang keempat kita buat 1 DC. Ini mulai pola pengulangan. Jika di awal ini tadi ada 8 rantai, maksudnya 3 rantai untuk pengganti DC, lalu 5 rantai untuk bagian motifnya, begitu selanjutnya. Jadi untuk ini, setelah ini buat 5 rantai. Ini pola pengulangan. Setelah membuat 5 rantai, kita buat 1 DC dalam 1 lubang. Selanjutnya 3 rantai, skip 3, di lubang keempat buat 1 SC, 3 rantai lagi, skip 3, di lubang keempat buat 1 DC. Lanjut terus hingga selesai. Begitu pola pengulangannya. Jadi setelah 1 DC buat 5 rantai, lalu 1 DC lagi masukkan ke lubang yang sama, skip 3, buat 3 rantai, lalu skip 3, 1 SC, buat 3 rantai lagi, skip 3,
buat 1 DC dan seterusnya. Ini bagian akhirnya. Satu, dua, tiga, empat. Setelah membuat 3 rantai, kita slip ke rantai yang ketiga. Lalu slip merambat dua mata rantai. Ini slip 2 kali. Seperti ini. Hasilnya rantai baris pertama seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 1 SC di bagian mata rantai yang ketiga. Ini polanya pola pengulangan ya, hanya di awal pembuatannya diganti 8 rantai untuk yang di baris pertama. Lalu setelah dislip di baris kedua kita merambat 2 kali slip. Ini 3 rantai. Lalu buat 1 DC, 5 rantai dan 1 DC di bagian 1 SC. Di atasnya 1 SC. Ini sudah hampir selesai di baris 2. Oh ya, jika teman-teman nanti kesusahan untuk menentukan mana yang awalnya, jadi di bagian awal, bisa dikasih penanda. Saya lupa tadi. Ini bagian awalnya. Ini terlihat karena ada pola merambatnya tadi yang dislip 2 kali, jadi terlihat tebal. Kelihatan ya. Jika takut salah, bisa diberi penanda. Ini bagian terakhir. Saya lanjutkan terlebih dahulu.
Setelah membuat 1 DC 5 rantai 1 DC, terakhir buat 3 rantai, lalu slip ke SC yang pertama. Ini kita buat polanya seperti yang baris pertama. Di baris pertama kita membuat 8 rantai 1 DC dalam 1 lubang, lalu 3 rantai, skip 3 jika yang pola pertama ya, skip 3 1 SC. Tapi di baris ketiga, setelah membuat 8 rantai 1 DC dalam 1 lubang, 3 rantai, lalu di bagian 1 SC masuk ke rantai yang ketiga, bagian ini, bagian yang menonjol, terlihat. Jadi agar tidak bingung, nanti di baris-baris selanjutnya yang terlihat menonjol seperti ini akan diisi dengan 1 SC. Lalu di bagian 1 SC ini nanti akan diisi dengan 1 DC 5 rantai dan 1 DC. Begitu seterusnya. Kita mulai baris 3. Ini 8 rantai. Ini bagian rantai ketiga akan saya beri tanda untuk memudahkan kapan terakhirnya. Lalu karena ini tadi awalnya di baris 2 1 SC, berarti ini 1 DC 5 rantai dan 1 DC lagi dalam 1 lubang. Buat 3 rantai. Rantai ketiga buat 1 SC. 3 rantai lagi, buat 1 DC di bagian SC nya, 1 DC 5 rantai, 1 DC lagi. Ini sudah selesai. Terakhir kita buat 3 rantai, lalu slip ke
bagian rantai ketiga yang sudah saya tandain. Buat 1 SC. Saya beri tanda agar kelihatan. Jadi nanti untuk yang pertama, untuk memudahkan, beri tanda. Ini 3 rantai, lalu buat di bagian 1 SC nya ini buat 1 DC, lima rantai, satu DC. Ini polanya sama seperti baris kedua. Lanjutkan hingga selesai atau sesuai keinginan. Kita sudah selesai membuat bagian badan tasnya. Ini ada 48 baris. Ini yang atasnya sudah saya ganti kombinasi seperti yang bawah. Selanjutnya kita akan membuat bagian akhirnya dan membuat tali. Pertama, kita akan membuat 3 rantai, lalu 1 SC masukkan di bagian rantai yang ketiga, lalu buat 2 rantai, 1 SC. Selanjutnya buat 3 rantai, 1 DC, 3 rantai, 1 SC. Ini pola pengulangannya. Langsung saja kita buat. Pertama 3 rantai, lalu 1 SC di bagian rantai ketiga, tengah-tengah, 2 rantai lagi, 1 rantai, lalu buat 3 rantai, selanjutnya di bagian 1 SC ini masukkan 1 DC. Tiga rantai lagi, buat 1 SC di bagian ini. Kita masuk pola pengulangan. Setelah 1 SC, buat 2 rantai, 1 SC di bagian rantai ketiga,
2 rantai lagi, 1 SC, 3 rantai, 1 DC, 3 rantai. Begitu pengulangannya. Lanjutkan hingga selesai. Selanjutnya kita akan membuat 5 rantai, 1 DC, 2 rantai, 1 DC, 2 rantai, 3 DC, dan 2 rantai. Setelah selesai, kita akan membuat 2 baris SC keliling. Untuk di setiap lubang ini diisi 1, lalu yang bagian rantai diisi 2, di bagian DC 1, di bagian rantai 2, DC lagi 1, 2 rantai 2 SC, lalu ini 3 DC 3 SC. Ini SC biasa keliling. Sekarang kita akan membuat talinya. Di bagian tali ini kita akan membuat 20 SC.
Setelah membuat 20 SC, kita balik. Tambah 1 rantai. Lalu kita buat pengurangan di awal dan di akhir. Ini buat SC back loop. Ini pengurangan 2 SC. Ini 1. Lanjut lagi, baru dikait semua. 1 decrease, 16 SC back loop, 1 decrease lagi. Dua lubang terakhir dibuat decrease atau pengurangan. 2 SC dijadikan 1. Lalu balik 1 rantai, buat 1 pengurangan lagi. Ini tetap membuat back loop ya, di bagian back loopnya. Dan 1 SC back loop, 1 decrease back loop maksud saya. Seperti ini. Kita balik lagi, buat pengurangan lagi. Balik lagi, buat 1 rantai, 1 decrease SC back loop, buat hingga nanti tinggal 5 SC back loop.
Ini sudah yang terakhir, tinggal buat 6 SC back loop hingga panjang sesuai keinginan. Ini sudah selesai saya membuatnya pakai tali pendek, tidak panjang. Sekarang kita akan membuat bagian seperti ini. Jika yang ini tadi membuatnya dengan dikurangi awal dan akhir, kalau sekarang kita akan menambah di awal dan di akhir. Tetap sama membuat back loop ya. Jadi satu lubang diisi 2 SC. Lalu 4 SC. Terakhir 2 SC dalam satu lubang. Satu rantai balik. Ini sama. 2 SC dalam satu lubang. Lalu 6 SC. Terakhir satu lubang diisi 2 SC. Begitu seterusnya hingga nanti jumlahnya ada 20 SC. Ini kita sudah selesai membuatnya seperti ini. Ini ada 20 SC yang terdiri dari 1 increase SC, 18 SC, dan 1 increase SC. Selanjutnya kita akan merajut ke bagian badan tasnya. Pastikan posisinya sama di bagian tengah. Kita lihat. Ini kan 3 DC nya bolong-bolong. Di sebelah kiri juga sama, 3 DC nya bolong-bolong, 3 DC di bagian tengah. Bagian tengahnya ya. Pastikan yang sebelah kanan juga sama. Berarti ini bagian tengah. Kita merajutnya di sebelah sini. Pastikan tidak meluntir talinya. Ini sudah tidak meluntir. Lalu kita rajutnya dari dalam. Kita balik.
dipaskan ya. Lebihkan 1 SC atau dipaskan ke atas DC nya juga nggak apa-apa. Hasilnya seperti ini. Patokannya ini ada di FPDC yang tengah. Jadi buatnya dari kanan FPDC sebanyak 3 lubang. Buat 3 SC. Lalu lanjut buat 1 FPSC, 20 rantai, 1 FPSC di bagian FPSC yang tadi, yang sama, jadi ditumpuk ya. Selanjutnya buat 3 SC biasa, jadi di sebelah kirinya FPDC. Selanjutnya tinggal beri kancing di bagian ini.